itu sebetulnya gambaran daripada komunion. Kita adalah saudara seperjanjian. Kita adalah blood brothers. Saudara yang dalam perjanjian darah. Saudara, ketika orang memecahkan roti, mereka berkata begini. Kebahagiaanku adalah kebahagiaanmu. Kesusahanmu adalah kesusahanku. Ketika ada komunitas semacam itu, komunitas yang begitu unggul, saling memperhatikan, tumbuh bersama. Jiwa dengan sendirinya, siapa yang menambahkan jiwa? Bukan penginjil hebat. Baca dalam firman Allah, Tuhan yang menambahkan. Amin. Tuhan memberkati rock ministry dengan pengkhotbah yang luar biasa. Tapi bukan mereka yang menambahkan. Mereka itu siapa? Saudara. Beritahu kiri kanan, kamu, Anda, saya. Yang bawa jiwa itu, kalian dipakai oleh Tuhan. Salah konsep, Pak. Kita cari pengkhotbah yang lucu. Nggak usah masuk ke sini, pengkhotbah cuma lucu. Itu pelawak. Tapi hamba-hamba Tuhan yang diurapi, mengimpartasikan pada kalian. Dan kalian semua berkumpul dengan sukacita, dengan gembira hati. Dan Tuhan menambahkan, lihat ini. Perkataan Gladys ini adalah agaliasis. Bukan lagi esmenos. Agaliasis itu jump for joy. Anda pernah lihat bagaimana kalau seorang pemain bola memasukkan gol. Mereka membuat selebrasi, bukan? Bapakmu di sukacita. Ya, Anda tahu di rumah saya sekarang ada peti mati. Tante saya meninggal. Anda lihat sukacita pada saya? Tidak, ada sukacita. Karena Tuhan ada dalam hatiku. Karena saya tahu itulah saudaraku, komunitas orang beriman. Dia tutup mata di bumi, dia buka mata di sorga. Tepuk tangan bagi Allah kita. Apapun tidak bisa menghalangi sukacita kita. Yang luar biasa. Saya mengajak kita melihat Kisah Rasul pasal 4. Ada beberapa ciri yang harus terjadi. Dan kalau itu terjadi benar-benar lipat ganda. Saat ini jemaat di Surabaya sekitar 2.000 orang. Tapi saya percaya kalau Anda penuh sukacita, 10.000 di depan mata, saudara. Bukan nanti 10 tahun lagi, enggak. Karena semua pada Anda malam hari ini harus menerima impartasi, dipenuhi Roh Kudus, penuh dengan kuasa Allah. Setiap kali berkumpul ada jiwa dimenangkan. Kisah Rasul pasal 4 sekarang. Kita melihat di dalam ayat ke-31. Dan ketika mereka sedang bergosip. Bukan ya, salah saya ya. Ketika mereka sedang ngerumpi. Ketika mereka sedang apa? Ketika mereka sedang berdoa. Doa itu bukan ban serep. Doa itu setir. Yang ada di depan. Ban serep itu kalau semua nggak bisa terpaksa berdoa. Tidak. Ketika mereka sedang berdoa, apa yang terjadi? Goyanglah tempat mereka berkumpul itu. Dan mereka semua, bukan sebagian. Mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan apa? Dengan berani. Tanda pertama daripada orang yang dipenuhi Roh Kudus, great boldness. Keberanian yang hebat. Keberanian yang besar. Great boldness kan apa? Great faith. Iman yang besar. Itu didapatkan ketika Anda berdoa. Ketika Anda mendoakan. Tuhan turun selaku orang yang tadinya putus asa. Punya pengharapan baru. Amin. Yang berduka cita jadi bersuka cita. Saudara yang kasih, pertemuan ini penting. Sangat penting. Karena ini adalah titik tolak. Wilayah Surabaya Barat ini. Para pemimpin dari timur ada di sini. Ya. Bukan kompetisi, ayo balapan menangkan jiwa. Supaya Surabaya menjadi kota pujian. Kota yang termasyur, yang ternama. Di mana Roh Kudus memakai kota ini. Dari dulu kota ini dipakai Tuhan. Nah saudaraku, kita baca ayat selanjutnya. Selain great faith, great boldness. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu mereka apa? Tandanya sehati dan sejiwa. Dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri. Tapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Mereka selalu siap untuk membagi. Ayat 33. Dan dengan apa? Kuasa yang besar. Rasul-rasul. Supaya mengerti bapak-bapak. Amin.
bapak-bapak rohani memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Dan mereka semua hidup dengan kasih karunia yang berlimpah-limpah. Kuasa yang besar, great power. Lalu saudara kita melihat great grace, kasih karunia yang besar. Sebab tidak seorang pun yang berkekurangan di antara mereka. Karena semua orang punya tanah atau rumah, menjual kepunyaannya lalu kawin lagi. Oh, tidak ada saudaraku. Dan hasil penjualan mereka bawa kemana? Dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul. Lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai keperluannya. Ayat 36. Demikian pula dengan Yusuf yang oleh rasul-rasul sebut Barnabas. Yang artinya anak penghiburan. Seorang Lewi dari Siprus. Orang asing. Dia orang Israel tapi dari Siprus. Yang menjual ladang miliknya. Lalu membawa uangnya dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Tandanya adalah satu kumpulan, satu komunitas yang generous. Yang murah hati. Bahkan ada great generosity pada seseorang yang tercatat. Saudaraku, tercatat kekal saudaraku. Seorang yang bernama Yusuf, yang lain bilang Yoses. Yang dipanggil Barnabas. Apa sih julukan saudara? Setiap orang punya julukan. Ya, orang tanya ya. Oh, Johnny yang mana? Johnny sing medit itu loh, repot saudaraku. Ya, tapi orang bilang, oh Johnny itu yang murah hati seperti Tuhan Yesus. Sorry namanya Johnny, saya pinjam. Amin saudaraku. Nah saudaraku yang kasih Tuhan, saya mau ceritakan tentang great faith. Ada seorang jemaat kita namanya Pak Luki. Dia sedang mengalami ibunya sakit keras. Dan dia selalu kepikiran ibunya dari Surabaya. Pak Luki ini orang Surabaya. Dulu namanya Eng Chiang. Ya, diganti Luki Limantara. Nah saudaraku, apa yang terjadi? Dia mengalami yaitu tempatnya terbakar. Ayah mertua ketika diantarkan ayah mertuanya yaitu ke rumah sakit. Tempat usahanya itu terbakar saudara. Terbakar habis. Rumahnya di samping tempat usahanya. Terbakar habis saudaraku. Ya, pada saat itu saya sebagai bapak rohaninya saya telepon dia. Waktu itu saya ada di Jakarta. Pertanyaan saya begini. Saya tahu bahwa itu tidak bisa ditolong. Sebab ini apa? Daur ulang oli saudara. Saya tanya Pak Luki, bisa mengucap syukur? Jawabannya sungguh melegakan. Dia berkata, bisa Pak. Di dalam rumah itu ada uang kontan. 1 miliar rupiah. 4 mobil yang 2 terbakar, 2 bisa diselamatkan. Nah saudaraku, apa yang terjadi? Juga ada uang yang untuk mertuanya masuk rumah sakit 20.000 Singapura dolar. Dan itu terbakar habis semua, surat-surat, pakaian tidak yang tertinggal. Termasuk CD, celana dalam. Saya masih ingat ketika gudangnya Pak Musa terbakar. Ya, pada saat itu saya telepon dan saya bilang gini, Ami berlutut. Turun dari kursimu berlutut. Ayo kita berdoa. Sebab saat yang paling baik adalah ketika kita berlutut. Kita tidak bisa dikalahkan. Orang yang berlutut tidak bisa jatuh saudara. Demikian juga dengan Luki Limantara saudara. Apa yang terjadi saudaraku? Saya bilang gini sama dia. Luki, Tuhan seperti Ayub, ini ujian Ayub. Tuhan yang memberi. Siapa yang mengambil? Bukan Tuhan. Siapa yang bilang? Yang bilang Ayub saudaraku. Yang mengambil iblis. Amin. Iblis yang mengambil. Api yang turun dari langit. Yaitu orang-orang Midian. Orang-orang Amalek yang menyerang itu bukan daripada Tuhan. Itu dari iblis. Sakit penyakit. Kehancuran, kebinasan. Iblis adalah pencuri. Dia pencuri yang mencuri, membunuh, membinasakan. Yang mencuri imanmu, mencuri damai sejahteramu, mencuri keluargamu. Tetapi Yesus datang supaya engkau punya hidup yang berkelimpahan. Tepuk tangan bagi Allah kita. Malam hari, di tengah-tengah puing-puing ini Pak Luki, itu istrinya Ibu Glenny dan ini putrinya Angel. Saudaraku, mereka bisa mengucap syukur. Saya bilang, Luki, kamu pergi ke rumah saya. Pakaiannya kebetulan ukurannya sama saudaraku. Perutnya sama dengan saya. Ambil apa saja yang kamu mau. Kalau kamu punya 2 baju, kasihkan 1. Amin.
Ambil yang kamu mau, silakan. Sebab apa saudaraku, malam hari anggota komselnya berkumpul. Di tengah-tengah puing-puing, mereka ngapain di sana? Meratap? Tidak. Mereka memuji Tuhan, saudaraku. Mereka nyanyi, Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil namamu. Nyanyikan. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, engkaulah Rajaku. Mereka nyanyi. Dengan darahmu kau tebus dosaku. Dengan nyawamu kau tukar hidupku. Kini aku sepenuhnya milikmu. Aku Rajaku, akulah anakmu. Haleluya. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil namamu. Kebaktianku hanya padamu. Yesus, Yesus, engkaulah Rajaku. Dengar saudara, besoknya kan dia tugas di gereja. Pakai jasnya Pak Arifin, saudaraku, sekarang miliknya dia. Ya toh? Dia tetap, saudaraku, bahkan dia minta bersaksi. Keluarga ini bersaksi, saudaraku, Tuhan itu baik. Sebab tidak ada keluarga kami, tidak ada pegawai kami yang luka ataupun terbakar. Tuhan sangat baik. Tuhan akan mengembalikan. Haleluya. So tahu, orang semacam begini, itu yang orang Surabaya bilang, setan orang doyan, demit orang dulit, saudaraku. Oh, great faith.